barusan ngelihat, nggak sengaja saya lagi ini ya, ada seorang pendeta, bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Wah, saya sampai kaget, ini pendeta senior banget, ada tips bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Sebentar, mengurapi sebuah mobil. Saya bingung mengurapi sebuah mobil. Nah itu, akhirnya Anda dibawa kepada klinik-klinik, dibawa kepada sesuatu yang sama sekali nggak biblical, tetapi Anda dibawa ke sana supaya Anda tergantung dengan para hamba-hamba Tuhan ini. Nah, hari ini tema kita adalah nasihat Musa untuk Kadrun. Nah, waduh, Kadrun. Iya, muter-muter 40 tahun ya, jadi kadal di gurun. Bayang jadi kadal, di kebal. Nah, jadi kebal, jadi itu tadi pintar bersilat lidah bercabang. Pokoknya alasannya banyak, nanti Ibu Vivin imporkan septic tanknya dari Jerman. Kalau perlu, ya kan. Kalau Anda kelamaan di padang gurun, jadi kadrun. Muter-muter. Nah, sebentar. Oke. Jadi bagaimana dong? Ya, salah sendiri kelamaan di padang gurun. Ya kan? Saya suruh lama-lama. Saya emang nggak mau lama-lama. Ya kan? Makanya kalian semua itu yang hidupnya di padang gurun terus nggak keluar-keluar, doanya apa bahasa rohnya? Sandalawas, lama-lama amblas. Gitu kan bahasa rohnya kan? Lama-lama amblas, lama-lama lawas. Lama-lama lawas, sandalawas, lama-lama amblas. Karena orang Israel di padang gurun nggak ganti sandal 40 tahun. Ya, itu beneran ya, kasutnya tidak lapuk. Dibilang begitu kan. 40 tahun nggak ganti sandal lawas lama-lama amblas. 40 tahun jadi kadal, ya kan, kulitnya semua jadi kadal, lidahnya jadi bercabang. Alasannya pokoknya segudang, ya, satu septic tank pokoknya, isinya tai semua kan, septic tank itu. Karena kelamaan di padang gurun, udah seperti jago dah namanya bikin alasan, pokoknya bikin alasan buat nyalain Tuhan atau buat nyalain yang aneh-aneh lah, alasannya banyak. Ya, puasa yuk. Wah, yang AU-nya kena mak, kena bisul, kena pudis, kena kurap segala macam, keluar semua pokoknya. Puasa yuk, wah macam-macam, ya kan. Mengampuni, wah sudah ya, tapi kan kita harus berhikmat, bro. Iya loh, pokoknya. Cerdik seperti ular. Nah itu tadi makanya kalian dibully sama orang Islam. Cerdik seperti ular, ya. Yang namanya cerdik seperti ular itu bukan lihai, tapi Anda kuasai firman Tuhan seperti ular itu. Tulus seperti merpati, artinya Anda belajar firman bukan seperti ular untuk mencari pembenaran, ya, untuk memperdaya sesamamu, tetapi cerdik seperti ular itu Anda ngerti firman Tuhan, dan ular itu suka cari pembenaran, makanya diharuskan apa? Tulus seperti merpati. Merpati itu kan juga mengerti kebenaran. Hanya dia mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus cerdik, bro, seperti ular. Sebentar, kamu tiap hari baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah selesai belum? Belum. Jangan ngomong cerdik sama ular sama saya. Ya, jangan ngomong, Anda nggak suka baca firman, jangan ngomong cerdik seperti ular. Ya, enggak. Anda nggak akan cerdik seperti ular. Kejadian 3 ayat 1, ular adalah binatang yang paling arum, yang paling cerdik. Dia tahu firman Tuhan, ya, dan dia seringkali putar-balikan firman Tuhan itu untuk memperdaya kita, ya kan? Nah, kita harus tulus seperti merpati. Nah, di padang gurun kalau kelamaan Anda jadi kadrun, ya, sudah Anda yang namanya liar, ya, sudah Anda itu bebalnya minta ampun, sudah bebal, tegar, tengkuk. Itu tadi kulitnya jadi ngadal. Ya kan, tegar, tengkuk, kadal nggak punya tengkuk. Ya kan, ribet pokoknya. Ya. Ketik seperti ular, tulus seperti merpati, nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kelamaan, di padang gurun, Anda sampai udah capek, bosen baca firman, Pak.
Begitu baca tidur, Pak, saya insomnia, tapi setiap kali baca firman Tuhan langsung sembuh, Pak, insomnianya, tidur. Nah, alasannya pokoknya satu septic tank, lalu tak kirim ke nanti, pesan sama Ibu Vivin, nanti septic tanknya. Nah, pokoknya ribet pokoknya. Nah, kita lihat ya, saudara, hari-hari ini, ya, ketika kita belajar di dalam sebuah jemaat. Apakah Anda butuh pendeta? Enggak loh. Sebetulnya Anda tidak butuh pendeta loh. Suaranya kurang keras. Kayaknya suara saya sudah sebentar ya. Suara kurang keras. Coba yang lain bagaimana? Merdu. Bentar. Tes. Oke, memang kurang keras. Oke, saya naikkan. Ya, udah bagus ya. Nah, ya. Merdu. Ya. Jadi saudara, ya, apakah kita butuh pendeta? Enggak. Yang Anda butuhkan adalah komunitas. Nah, yang Anda butuhkan komunitas, bukan pendeta. Bagaimana ceritanya? Nah, begini ceritanya. Saudara tahu nggak kenapa Musa itu sampai ditolak masuk tanah Kanaan? Ya. Ya karena orang-orangnya sendiri, karena umatnya sendiri bergantung semuanya sama Musa. 2 juta orang itu, kalau nggak ada Musa, pokoknya mereka yang nunggu. Ya, bingung, Musa batuk, baru mereka, oh iya ada Musa. Begitu nggak ada Musa, ya mereka umat jalan sendiri-sendiri. Baru terima, baru melihat kebesaran Tuhan, Allah semesta alam. Ya, baru melihat belum 40 hari. Ya, udah nari-nari jogetan di patung lembu emas. Baru 40 hari, belum 40 tahun, baru 40 hari. Baru mereka melihat yang awan, yang api masih bersama dengan mereka. Ya, mau masuk Yeriko aja ketakutan. Mereka melihat banyak pekerjaan, baru melihat itu namanya laut dibelah. Kekurangan air aja udah teriak-teriak. Ya kan, akhirnya apa? 2 juta ini akhirnya menjadi beban buat Musa. Ya, Musa mati berdiri, mati kaku. Waduk kayak kaku, nah, itu waduk itu apa tuh? Lever, levernya itu apa namanya? Lambung, kaku, dongkol, mati berdiri, kaku soalnya, kaku hati. 2 juta orang tiap hari seribetnya minta ampun, ya diajari nggak pinter-pinter. Sebenarnya bukan diajari nggak pinter-pinter, mereka terbiasa untuk bergantung sama Musa. Ya kan, Musa, datang lagi Musa. Nah, terus bolak-balik. Nah, satu, ya, orang-orang ini bergantung sekali dengan Musa. Dan memang sulit. Belum ada figur yang lain. Belum ada sebuah komunitas. Ya. Nah, makanya pendeta-pendeta itu jangan buat jemaatmu tergantung pada dirimu. Tapi saya tahu kalau jemaat tidak tergantung sama dirimu, mereka nggak akan bayar perpuluhan sama dirimu. Bayarnya sama ini Nabi ke-26. Makanya Anda takut harus bikin tergantung sama saya. Itulah masalahnya. Anda tidak membiasakan saya itu berusaha demikian rupa supaya semua orang belajar bukan bergantung kepada saya. Tapi saya arahkan semua untuk menggali firman Tuhan sendiri, cari Tuhan sendiri. Ya, supaya jangan bergantung. Bahkan Anda suatu ketika tiba-tiba Anda ngerti, baca firman Tuhan sendiri, Anda bisa memahaminya sendiri. Tidak ada yang saya rahasiakan dari firman Tuhan, belajar firman Tuhan semua. Anda ikut kelas, pasti saya ajarin semuanya. Yang tanya pun tak ajarin semuanya, sumbernya dari mana pun tak kasih tahu semuanya. Supaya Anda tahu bagaimana tidak bergantung kepada pemimpin, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Paulus itu belajar membawa, dia sudah ngerti, dia bawa kita kepada Kristus, dipertunangkan langsung, cemburu kita. Ya, saya ngeliat, waduh, sekarang sudah pinter, apa nggak tanya saya lagi? Semua jalan sendiri. Kelasnya sepi dong. Sekarang belum. Ya mungkin nanti 5 tahun lagi ya, 10 tahun lagi ya, karena sudah pinter semua, Anda sudah bisa bikin kelas seperti saya juga. Karena semua tak ajarin.
Ya, apa yang saya belajar S2, S3 itu nggak ada yang tak. Semua yang saya ajarkan kepada Anda itu bukan dari S2, S3 ya saya. Itu cara praktis nyegat supaya Anda nggak perlu belajar S2, S3 teologi. Itu yang saya ajarkan. Supaya Anda bisa menggali sendiri. Ya, saya ajarkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Itulah sebabnya akhirnya kita diperdaya. Jemaat ini diperdaya untuk mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yesus yang lain diperkenalkan, Yesus ilusi, itu tadi patung lembu tuangan itu kan, Yehova, hasil fantasinya si Harun. Ya kan? Anda diperkenalkan kepada Yesus hasil fantasinya pada pendeta ini. Supaya Anda hidup tergantung sama si pendeta ini dengan hidup dengan fantasinya si pendeta ini. Saya barusan ngelihat, nggak sengaja saya lagi ini ya, ada seorang pendeta, bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Wah, saya sampai kaget, ini pendeta senior banget, ada tips bagaimana cara mengurapi sebuah mobil. Sebentar, mengurapi sebuah mobil. Saya bingung mengurapi sebuah mobil. Nah itu, akhirnya Anda dibawa kepada klinik-klinik, dibawa kepada sesuatu yang sama sekali nggak biblical, tetapi Anda dibawa ke sana supaya Anda tergantung dengan para hamba-hamba Tuhan ini. Akibatnya apa kalau Anda tergantung dengan para hamba Tuhan ini? Anda jadi kadrun. Muter-muter, jadi kadrun. Anda kan fanatik. Ketika Yesusnya dihujat rame-rame, Anda diam aja, sembunyi semua. Oh, kita tidak membela agama. Oh, jawabannya semoga rohani sekali. Tapi begitu pendetamu saya kritik, waduh, bunuh halal darahnya Paul. Pendeta dikritik langsung jadi Agustan semua, langsung jadi Gus Nur semua kalian semua. Halal darahnya Paul. Aku kutumpas. Siapa itu ya? Siapa Abdul bin Timothy itu ya. Akan kutumpas kamu. Begitu pendetamu, dogmamu kita kritik, Yesus dikritik sama orang banyak kalian semua terkencing-kencing, sembunyi semua. Yesus dihina-hina, Alkitab kita dihina-hina, Anda semuanya terkencing-kencing, si Somat menghina-hina kalian semua. Begitu pendetamu saya garap, wah halal darah saya. Ya gitulah kenapa, karena jadi kadrun akhirnya. Ya kan? Jadi kadrun, serius. Kalau Anda mengagumi seorang pendeta, ya sampai begitu rupa, Anda jadi kadrun. Tapi kalau Anda hanya mengagumi Tuhan Yesus, pendeta itu cuma manusia. Pak Gilbert dulu waktu mudanya itu orang yang sangat hebat ya. Bahkan 20 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya, Pak Gilbert itu pernah diculik sama orang Islam, mau dibunuh. Ya, Pak Gilbert itu loh, serius. Itu bukan isu, itu beneran ya. Makanya Pak Gilbert itu marah sekali sama orang Islam. Ya, setiap khotbah ceritanya pokoknya sampai di khotbah aja jelek-jelekin orang Islam. Khotbahnya pun jelek-jelekin orang Islam. Saking marahnya dia, diculik, dipukul begitu ya. Dipukul terus dikarungin, disekap begitu loh. Itu cerita itu udah bukan ini lagi ya, di hamba-hamba Tuhan itu Anda baru dengarkan ceritanya. Pak Gilbert dulu orang hebat gitu. Ya kan? Orang hebat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu masa mudanya hebat-hebat, kemudian kita udah nggak pernah dengar lagi. Ada yang jatuh, ada yang udah nggak karu-karuan. Semua dari hebat-hebat semua. Ya, makanya jangan jangan mengagumi seseorang. Datang sama Yesus. Ya, belajar. Dari mana datang sama Yesus? Dari pengalaman-pengalaman. Tadi kan Musa cerita di Ulangan 4. Kamu lihat, nih ada kejadian ini, kamu lihat kejadian ini, namanya diulang, dafarim, diulang-ulang sampai Anda rema. Ingat-ingat, dicatat setiap kali kejadian-kejadian, diingat. Supaya Anda jangan bergantung sama Musa, karena Musa gara-gara kamu, tegar tengkuk, Musa nggak bisa ikut. Musuhnya bilang, gara-gara kamu nih, gue nggak bisa masuk, kurang aja lo. Piting kepala lu, untuk jadi kodok dalam tempurung lo. Nggak bisa masuk, anak-anakan. Gara-gara umat yang dia bela-bela tuh, udah ngasem kan, tahu gitu, gua mah biar Tuhan basmi semua saja, gua masuk sendirian, ketemu sama mungkin ya, tapi enggak juga, itu kasih namanya, itu kasih, ada resikonya, semua ada resikonya, itulah kasih.
Tetapi yang mati berdiri, mati kaku. Bawa. Dan Musa langsung tunjuk nih, kejadian ini kamu ingat. Kejadian ini kamu ingat. Kejadian ini kamu ingat. Ya, semua peristiwa-peristiwa kamu catat, kamu ingat. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi hukum-hukum Tuhan. Sebab kamu sudah melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan di Baal Peor. Pada Baal, pengikut Baal Peor itu. Serius, Tuhan nggak main-main. Dengan semua Tuhan ilusi, Tuhan hasil hawa nafsu kita. Tuhan hasil ilusi hawa nafsu kita. Dan Paulus pun mengulangi lagi. Ya, aku mempertunangkan kamu kepada Yesus. Bukan kepada diriku sendiri. Bukan supaya terikat pada diriku sendiri, tapi terikat kepada Tuhan Yesus. Apapun diajarkan, supaya kamu datang kepada Yesus. Dari mana? Ya dari rema itu. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Ada praktek kasih, kasih. Ya diakonia, marturi yang mengasihi, mengampuni, memberi, sehingga logos jadi rema, logos jadi rema. Lama-lama rema itu memenuhi hidupmu. Penuhlah Anda dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus semua firman Tuhan. Makanya tadi siang ada yang nanya ya, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu bukan ada kesurupan ya. Bukan. Sampai kayak jahe langkung. Enggak begitu. Ya, Roh Kudus itu apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah adalah roh. Jadi firman itu adalah roh. Kita buka di dalam Ibrani tadi berapa ya? Ibrani 10 ayat Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Ini bagus ya. Bagus sekali ini. Sudah jam 12:02. Sebentar. Ini 8 ayat 10. Ayat 10. Ya. Jadi saudara, kalau Allah adalah roh dan firman itu adalah Allah, maka bukankah firman itu adalah Roh Kudus sendiri? Tapi firman yang mana? Firman yang menjadi kehidupan. Makanya Anda harus selalu penuh dengan firman. Ya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam mana? Akal budi mereka. Hukum itu dari kata nomon. Nomon itu, ya, ketika cerita hukum dalam arti yang positif, selalu cerita Torah. Ya. Aku datang untuk menggenapi nomon dan the propheten. Itu apa? Hukum Torah dan para nabi. Nomon. Mengapa engkau lebih taat kepada kalau itu bukannya itu dari telema topater ya. Itu dari apa namanya? Daripada telema topater bukan entolentoteo. Ya, kalau dalam Markus 7:8 dari entolentoteo. Tapi kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 19, itu dikata nomon, kata Torah itu, ya. Dan menuliskan dalam hati mereka apa? Firman yang dalam pikiran, ya, di dalam pikiran katakan itu ya. Kemudian dituliskan di hati mereka. Itulah logos yang menjadi rema. Logos yang menjadi rema di hati. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ketika semua logos itu jadi rema. Dan Anda penuh. Ya, logos itu selalu jadi rema. Tidak ada yang gugur. Tuh, sama seperti Samuel ya. Maka tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Anda langsung penuh dengan roh. Itulah penuh dengan roh. Karena Anda kuat, imanmu akan kuat. Orang yang penuh dengan roh, orang yang punya iman bisa pindahin gunung. Kita semua belajar. Tapi dari mana kita belajar? Kemarin kita sudah tahu apa itu yang namanya kita melatih diriku sedemikian rupa. Melalui padang gurun, dicatat setiap hari. Firman bilang apa, kita gagal di mana, catat lagi, kita lakukan lagi terus. Kita berhasil, firman itu jadi rema. Begitu firman itu jadi rema, Anda akan penuh dengan iman. Ya, kan iman datang dari rema Kristus. Rema. Ya kan, dari logos menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman. Jika Anda punya iman yang besar, ya, semua yang kita minta, kita doakan, akan diberikan kepada kita. Asal jangan melampaui apa
yang sudah tertulis. Remanya itu jangan ngarang. Gitu ya, remanya itu Anda harus tepat sesuai dengan yang tertulis. Dari yang tertulis jadi rema, tertulis jadi rema. Anda belajar setiap hari dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, lihat satu persatu Anda catat gagal di mana, salah di mana, firman Tuhan bilang apa. Aduh, ternyata firmannya nggak bilang begitu. Lihat, coba Anda amatin deh. Kalau Anda lagi gagal, Anda padahal sudah lakukan sesuai firman Tuhan, tapi Anda gagal. Biasanya itu firmannya itu nggak bunyi begitu aslinya. Tapi mungkin Anda dengar dari pendeta Anda, artinya itu begitu. Padahal bunyinya nggak seperti itu. Ya, contohnya cerdik seperti ular. Oh, kita harus cerdik bro, seperti ular bro, nggak usah jujur ya, ngawur. Cerdik seperti udah tulis. Dari mana kita cerdik seperti ular? Apa cerdik seperti ular? Ada tertulis, ular selalu berkata ada tertulis, artinya dia tahu firman Tuhan, tapi cari pembenaran. Anda harus tahu, karena iblis tahu firman Tuhan, Anda harus tahu firman Tuhan. Kalau iblis cari pembenaran, Anda cari kebenaran. Itu namanya tulus seperti merpati. Ya, dan firman itu hidup. Dan itulah Roh Kudus yang berkuasa. Itulah zaman para nabi, zaman dulu ya. Nggak banyak orang penuh Roh Kudus, karena nggak banyak orang menghidupi firman Tuhan. Ya, kita lihat zaman Musa. Mereka bahkan melihat sendiri kuasa itu dengan nyata-nyata. Tapi mereka nggak hidup di dalamnya. Mereka cuma lihat sudah begitu saja. Baru mereka lihat langit, laut terbelah. Lupa. Baru beberapa hari yang lalu lihat, baru belum 2 minggu lihat laut terbelah. Mereka sudah lupa. Ya, makanya jangan, gembala-gembala, jangan bawa umatmu kepada dirimu. Kaku hati, mati berdiri lu pokoknya. Bawa kepada Kristus, pertunankan, cemburu hati kita, iya cemburu. Ya kan, kita yang berdarah-darah, Tuhan Yesus yang menikmati, ya memang begitu. Itulah perumpamaan talenta juga kan. Kita yang berdarah-darah, dia yang menikmati, iya. Kita memang bawa kepada Yesus, supaya genaplah perkataan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridnya si Paul, salah. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bukan murid kita. Saya pernah kritik itu ya, ada satu murtadin. Karena dia rupanya sering bawa-bawa orang Islam datang ke dibaptis. Itu murid-murid saya. Dia pakai murid-murid saya. Saya bilang, sebentar. Itu muridnya Yesus. Oh, itu murid saya. Kata, iya, tetapi nggak ada di Alkitab bilang muridnya saya. Adanya muridnya Yesus. Saya bilang begitu ke dia. Oh, ngamuk dia. Nggak terima, terus dia keluar dari grup. Memang muridnya Kristus. Nah, itu. Karena kebiasaan kita menjadikan semua bangsa muridnya kita, bukan muridnya Yesus. Kedua, Anda sendiri yang jadi murid juga mau dibohongin. Hati-hati, iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dia bawa Anda untuk mendekat kepada orang ini, kalau dia tarik duit Anda, ya, simsalabim, haleluya, puji Tuhan 3 kali. Uang dari dompet Anda pindah ke dompetnya dia. Jam tangan Rolex Anda tiba-tiba jadi jam tangan Rolexnya dia. Mobil Anda Alfa tiba-tiba jadi mobilnya dia. Simsalabim ala pasam kupluk lama-lama lawas amblas. Anda amblas, dia tambah kaya. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dia manipulasi hidup kita. Lihat hamba-hamba Tuhan. Ya, yang hidupnya siap untuk menderita bagi Kristus. Yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Yang memberikan teladan berdiakonia, bermarturia. Yang tidak bergaya hidup mewah. Dengarkan. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah. Hati-hati, saya serius ya. Oh, perkataannya mendayu-dayu, apalagi kalau lucu-lucu mengocok. Ya, lebih baik Anda memang lebih baik dengar firman Tuhan yang lucu-lucu daripada dengar tukur arwana kan. Nah, tapi hati-hati, tetap hati-hati. Ya. Itu tadi firman Tuhan jelas banget, ya. Anda sendiri jangan pernah kagum sama hamba Tuhan. Nggak boleh. Hanya Yesus yang kita kagumi. Nah, suatu ketika hamba Tuhan itu jatuh. Ketika gembala senior kami jatuh. Ya, gembala senior kami di Surabaya jatuh. Oh, saya nangis. Waduh, orang sehebat ini aja bisa jatuh. Saya nangis. Nah, itu Tuhan mengajari saya. Terus kemudian saya juga jatuh. Ya, terus orang berjatuhan. Ya, lari jatuh, pilih Robert layar dan banyaknya mau konghi. Waduh, semua hamba Tuhan besar yang saya kagumi jatuh semua, gimana Tuhan? Saya juga jatuh juga.
Tuhan ajari, makanya jangan kagum sama orang. Dari pengalaman ini, kamu sekarang ajari orang-orang yang kamu injil, yang kamu baptis. Ajari mereka supaya jangan kagum sama kamu, jangan kagum sama pendeta, kagumlah hanya kepada Yesus. Ya, hanya Yesus yang kita kagumi. Ya, cari sendiri dari firman Tuhan, logos setiap hari baca, hidupi dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, itu kan jadi. Jangan lupa pendeta, tolong, jangan. Belajar doa sendiri. Kan sudah dikasih tahu triknya. Kalau mentok, puasa. Balik-balik, kalau Anda counseling sama saya, ujungnya apa? Puasa. Saya nggak akan bermanis-manis, puasa. Oh, karena Pak Pendeta nggak menggembalakan, oh saya menggembalakan. Ya, saya orang yang sangat sabar dalam menggembalakan. Tetapi saya orang yang sangat pragmatis. Saya tahu sekali, percuma. Tak manis-manis kayak ngembung, percuma. Tak kasih ujungnya, supaya kamu sukses. Ya, saya bisa nggak puter-puterin? Bisa, apalagi sudah jadi selebritis. Supaya simsalabim ala kasih malam lama-lama lawas lawas sekali secara surat ukusan ada selesai terus haleluya 3 kali. Nah, ting, nah langsung uang dari rekening Anda pindah ke rekening saya. Nggak boleh. Ya. Saya harus bawa Anda kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Gitu ya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini membuat Anda hidup hanya tertuju kepada batu karang kita, yaitu Yesus Kristus, hanya tertuju kepada tiang awan dan tiang api, bukan kepada saya, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada siapapun, tapi hanya kepada Yesus saja. Amin. Haleluya. Kita langsung berdoa buat buku Pancasila dan diakonia kita. Ya, silakan doa mulai dari Pak Maruli Siregar. Aman di sana Pak Maruli? Lagi itu Pak, fisik Pak. Oke lah, mulai dari Pak Herben dulu ya. Mana tadi Pak Herben? Hilang. Mana Pak Herben tadi? Pak Herben berdoa untuk cari dulu ya Pak Herben. Untuk buku Pancasila kita, silakan Pak Herben. Dan proyek diakonia kita. Baik. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menyukai logos yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami tetapkan di dalam rema itu Tuhan, biar rema akan menghasilkan iman yang kuat kepadamu. Bapa, kami berdoa juga buat rencana pembuatan buku Pancasila. Tuhan, Engkau pakai tim Pak Jenderal untuk menyelesaikan buku itu dan menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan kuasai semua orang yang bekerja, tim yang bekerja, Tuhan Engkau tolong. Dami yang akan segera jadi, Tuhan Engkau tolong. Biarlah melalui dami itu juga Pak Jenderal akan bisa melihat kekurangan kelebihannya untuk penyempurnaan selanjutnya. Tuhan, kami ucap syukur buat pertolongan Tuhan, pemberitaan Tuhan melalui Pancasila ini juga Tuhan, di mana kami boleh berada di dalamnya. Berkati pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Yayasan Damaris ini Tuhan, sehingga banyak anak Tuhan diberkati, banyak umat-umat yang melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah muka bumi ini. Biarlah orang-orang yang masih tinggal di dalam padang gurun bisa melihat bagaimana karya Allah bagi dunia, bagaimana kasih mereka bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai semua kru, semua pelayan, semua donatur yang memberikan bantuan untuk Yayasan Damaris ini. Kami percaya semua orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa persatuan tubuh Kristus dan untuk lawatan Tuhan di Indonesia. Jangan lupa berdoa buat Pak Kace dan Apolinaris Darmawan. Silakan Pak sahabat baik.
Ya, merdu Pak. Merdu mendayu-dayu. Amin, haleluya. Biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan, agar tetap Tuhan menghidupi segala apa yang Kau perintahkan di dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Rema ini Tuhan menjadi Tuhan kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Yesus Kristuslah Tuhan yang menjadi penolong kami untuk menjalankannya. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat Pak Pastor beserta keluarganya, berkati mereka Tuhan, tambah-tambahkan segala hikmat marifat-Mu kepadanya Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan olehnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami sepakat meminta belas kasihan Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus, baik di Indonesia, baik di dunia. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, agar kesatuan tubuh Kristus, agar firman Tuhan menjadi Tuhan kami aplikasikan dan tidak membeda-bedakan sinode apa kami, gereja mana kami, dan kami percaya kami mau bersatu Tuhan dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Kesatuan tubuh Kristus itu adalah menjadi Tuhan topangan kami, dan kami tidak mau Tuhan membeda-bedakannya. Tuhan Yesus Kristus ajari kami untuk saling mengasihi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Muhammad Kacu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah penolongnya. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan baginya ya Bapa. Tuhan, berikan dia Tuhan hikmat marifat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tolong dia Tuhan di setiap masalahnya, pergumulannya. Baik Tuhan, dalam perkataannya yang salah Tuhan. Tuhan, ampuni dia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidupnya Tuhan, berkati Muhammad Kace Tuhan, berkati keluarganya Bapak. Tolong juga Tuhan, anak istrinya Tuhan, berikan mereka kekuatan, bahkan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, untuk meringankan hukumannya ya Bapak. Bapak, Engkaulah yang mencukupkannya. Begitu juga kuasa-kuasa hukum, Engkaulah yang memberikan yang terhebat untuk meringankan hukumannya ya Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus pasti membelanya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat apologet aporolis Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah juga penolongnya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan siapa Bapak ini Tuhan, tapi di dalam apologetnya Tuhan, dia membela keimanan Kristen. Dan kami percaya Yesus Kristus juga membelanya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Kristus, begitu juga Tuhan, kami sepakat berdoa Bapak buat Zoom ini Tuhan. Tuhan, biarlah Zoom ini Tuhan boleh Tuhan menguatkan kami, boleh Tuhan memberikan kami rema-rema yang baru, sehingga kami Tuhan dikuatkan. Berkati kami di Zoom ini, berkati juga Tuhan yang di YouTube Tuhan yang menontonnya. Siapapun yang menontonnya Tuhan, kami percaya Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya membukakan hati mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menjadi Tuhan, mempraktekkan segala firman-firman yang disampaikan oleh Pak Pastor Paul Jan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi roh pengampunan yang daripada-Mu itulah yang kami nantikan. Dan begitu juga kami Tuhan, apabila kami Tuhan melakukan kesalahan bagi orang lain, biarlah Tuhan berikan kami Tuhan, kuatkan kami untuk kami dapat Tuhan mengatakan mengampuni dan diampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.